Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Nah saudara sama Tuhan, di video kali ini saya ingin membahas ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seputar firman Tuhan yang masuk ke WA saya tentang beberapa ayat di Alkitab, tentang bagaimana mereka mempertanyakan hal-hal yang mungkin dianggap kontra ya, yang dianggap sedikit mengganjal di hati mereka, sehingga mereka tanyakan kepada saya. Dan tidak salah, saya akan buat beberapa argumen jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ada memang pertanyaan yang pertama, itu dia sebutkan, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Ya. Kalau dia benar-benar Tuhan, kok dia bisa mati, dia juga bisa jadi manusia? Nah itu pertanyaannya. Jadi intinya begini pertanyaannya, kalau saya singkatkannya dari saudara XX ya. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Kalau dia Tuhan, kok dia bisa mati, dan juga kok dia bisa jadi manusia kalau Tuhan? Nah itu pertanyaan pertama. Nah saya langsung jawab aja ya buat saudara yang bertanya. Nah, mungkin juga buat saudara yang melihat channel ini, video ini, mungkin juga pernah bertanya seperti itu. Saya akan berusaha untuk jawab. Nah saya jawab gini saudara, mengapa Yesus, kalau ditanya apakah Yesus Tuhan, tentu pasti jawabannya benar. Yesus itu 100% adalah Tuhan ya, itu pertama. Nah kalau ditanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati, terus kenapa dia jadi manusia? Nah sebenarnya itu pertanyaan yang sangat berkorelasi ya, antara kenapa dia mati dan kenapa dia jadi manusia. Justru karena dia manusia, dia jadi manusia, makanya dia bisa mati ya kan. Itu kita harus ingat bahwa tujuan awal Tuhan Yesus turun ke dunia ini adalah untuk menjadi korban penebus bagi hidup manusia dari dosa-dosanya. Nah artinya untuk menjadi korban tentu pasti tidak mungkin dia datang dalam wujud keilahiannya, maka dia butuh tubuh. Nah itu sebabnya kenapa dalam Injil Yohanes menjelaskan bahwa dia yang adalah Tuhan rela menjadi daging ya kan, mengambil daging dalam wujud manusia Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya kenapa dia bisa mati, ya karena dia manusia ya kan. Apakah dia Tuhan? Ya dia Tuhan, karena sejak pada mulanya dia adalah Tuhan. Kita tahu dalam kitab Kejadian kan, Tuhan berfirman ya, artinya Tuhan menciptakan, Bapa di surga menciptakan alam semesta ini dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Dan Injil Yohanes pasal 1 menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa kita di surga ketika dalam penciptaan, yaitu dalam pribadi ya, firman itu sendiri yang telah menjadi manusia dan mengambil rupa manusia, masuk dalam wujud daging ya kan. Makanya dia memakai kata sarx ya kan, dia kata daging itu sendiri. Nah jadi artinya bahwa kalau ditanya apakah Yesus itu, kenapa Yesus menjadi bisa mati kalau dia Tuhan, ya karena dalam konteks kemanusiaannya itu, yang dia adalah Tuhan yang mengambil wujud manusia daging itu. Nah itulah sebabnya kenapa dia mati. Jadi kemanusiaan Yesus itu untuk kepentingan penebusan ya. Jadi saudara harus pahami bahwa kemanusiaan Yesus itu untuk kepentingan penebusan, karena kalau dia datang dalam rupa ilahi tidak mungkin bisa mati. Masa Tuhan bisa mati? Tapi justru dia dalam kemanusiaannya itulah dia bisa mati. Untuk apa? Untuk kepentingan penebusan. Jadi itu juga sekaligus mengkanter pengajaran bahwa Yesus itu pernah menikah ya kan. Kalau saudara nonton film Da Vinci Code itu kan disebutkan Yesus menikah sama Maria ya. Jadi itu seperti itulah. Jadi Yesus menjadi Tuhan yang menjadi manusia itu bukan untuk, Yesus menjadi manusia bukan untuk kepentingan pernikahan, tidak ada hubungannya dengan masalah seksual, tidak saudara.
Tapi Yesus menjadi manusia, mengambil rupa manusia dalam wujud daging itu untuk kepentingan penebusan. Nah itu, jadi itu jawabannya ya. Nah, kenapa dia bisa jadi manusia? Ya karena dia Tuhan, saudara. Nah, seperti itulah pernah saya tanyakan langsung oleh seseorang. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Loh, ya memang, karena dia Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi manusia itu bisa, karena dia Tuhan Maha Besar. Dia Maha Kuasa, tidak terbatas kuasanya. Kalau kita mengakui dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita juga harus mengakui bahwa dia yang Maha Kuasa, dia yang besar itu bisa menjadi manusia. Mau jadi apa saja bisa, karena dia Tuhan. Kalau saudara dan saya yang mau jadi Tuhan, ya mungkin tidak bisa, karena kita manusia terbatas. Oke? Nah itu jawabannya ya. Jadi semoga yang punya pertanyaan yang sama itu bisa menjawab saudara, sehingga saudara semakin yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi juga dia adalah manusia 100% untuk kepentingan penebusan manusia. Oke, karena dia harus jadi korban, ya kan, seperti menggenapi firman Tuhan, karena dia adalah korban, anak domba yang menjadi korban untuk menghapus dosa manusia, ya kan. Dikatakan dalam Injil Yohanes kan seperti itu, ketika Yohanes Pembaptis mau membaptis Yesus. Nah, jadi karena dia mau jadi korban, maka dia harus jadi manusia. Nah, maka dia harus datang. Makanya Tuhan turun jadi manusia, mengambil rupa daging itu. Nah, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan penebusan. Kenapa dia menjadi manusia? Ya karena dia Tuhan. Karena kalau manusia menjadi Tuhan tidak bisa. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, dalam bentuk apapun dia bisa. Karena dia Tuhan yang Maha Besar. Oke, yang kedua saudara, ada pertanyaan gini. Apa bedanya minyak urapan dengan minyak urapan yang disebutkan dalam surat Yakobus dengan yang biasa sekarang banyak pengajaran tentang minyak urapan? Nah, mungkin saya tidak perlu sebutkan denominasinya, tapi saudara pasti tahu ada satu denominasi gereja yang sangat meninggikan tentang minyak urapan ya. Nah, apakah salah? Soalnya bukan masalah salah atau benar, tapi kita mengaji kepada Alkitab bahwa minyak urapan itu hanya dituliskan dalam PL itu untuk apa? Untuk pengudusan hakim, pengangkatan raja, terus pengurapan rumah ibadat, ya kan. Minyak urapan itu mengkuduskan rumah ibadat, terus minyak urapan itu untuk mentabiskan raja atau mentabiskan imam. Nah, itu fungsi minyak urapan menurut PL. Nah, di Perjanjian Baru apakah ada? Saya belum menemukan kata minyak urapan di Perjanjian Baru selain di Yakobus. Tapi Yakobus itu tidak menyebut minyak urapan, cuma menyebut ambillah minyak, olesi dan doakan. Jadi bukan minyak urapan ya. Jadi kita harus ngerti dulu konteks minyak urapan itu untuk apa. Kenapa ada kata minyak urapan? Karena minyak urapan itu hanya dikhususkan untuk pentabisan rumah-rumah ibadat pada masa itu, dan juga pentabisan hakim, pentabisan imam, dan juga pentabisan raja. Waktu ingat ketika Samuel mau melantik Daud menjadi raja kan, dia tabiskan dengan minyak. Jadi itu minyak urapan nabi, urapan raja. Nah itu. Jadi kalau dikorelasikan dengan minyak urapan untuk menyembuhkan sakit ya saudara bisa nilai sendiri bahwa dalam konteks Perjanjian Baru tidak disebutkan minyak urapan, hanya disebut minyak kalau saudara mengacu kepada surat Yakobus ya. Jadi siapapun bisa memakai minyak, mau pakai minyak bimoli, minyak apa, tidak masalah, olesi minyak, doakan, tapi bukan minyak urapan saudara. Jadi saudara harus pahami dua hal ini itu berbeda. Minyak urapan dengan minyak biasa untuk mendoakan orang ya nggak masalah. Itu dua hal yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda juga. Saya pun juga tidak bisa pungkiri, saya juga kadang doakan orang dengan menggunakan minyak, tapi saya tidak sebut minyak urapan ya. Oke, jadi terlepas dari pemahaman orang-orang tentang minyak urapan, nah ini yang saya mau jelaskan menurut pandangan saya. Nah, tapi kalau ada menurut saudara, pandangan saudara tentang minyak urapan, saya seperti ini minyak urapan ya, it's okay, nggak masalah. Saya hanya menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan kepada saya, dan saya menjawab sesuai dengan apa yang saya pandang sebagai sebuah kebenaran. Oke, itu pertanyaan kedua tentang minyak urapan. Nah,
Saudara, ada juga pertanyaan yang masuk tentang apakah benar bahwa seseorang bisa naik turun sorga? Wah, ini pertanyaan menarik nih. Apakah seseorang bisa dikatakan dia sudah berkali-kali naik turun sorga? Nah, saudara, saya mau bukakan satu ayat dulu untuk menjawab ini. Mungkin ini akan menjadi pencerahan buat kita. Semoga ini juga bisa menjawab, ya. Oke. Kalau ditanyakan ya, apakah benar bahwa ada perkataan seorang hamba Tuhan tentang dia naik turun surga? Nah, saya mengatakan salah, saya juga takut ya. Tapi saya akan kembali mengacu kepada Alkitab. Mari kita lihat. Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13 berkata begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Oke? Jadi kalau ada yang berkata bahwa dia naik turun sorga, maka saudara kasih baca Yohanes 3 ayat 13 ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Nah, kalau dijawab, nah, Elia naik ke sorga, Henok diangkat Tuhan. Nah, cuma saya mau tanyakan gini, apakah Elia ketika naik sorga dia kembali lagi? Tidak, dia tidak naik turun sorga, saudara. Ya kan? Dia tidak naik turun sorga, menjelajah di sorga, di neraka, terus dia turun lagi ke bumi. Elia naik ke sorga karena memang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Nah, jadi kalau ayat ini berkata tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, itu Yesus, maka nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah benar kesaksian hamba Tuhan tersebut, ya saya mau katakan bohong, enggak juga. Ya, mungkin dia mimpi, mungkin. Jadi kalau mimpi juga saya tidak bisa katakan itu salah. Kalau mimpi semua orang punya hak mimpi, ya kan? Ya, saudara pun mungkin pernah bermimpi jalan-jalan ke surga, bisa saja seperti itu. Kalau saudara sedang menghayalkan tentang surga, tiba-tiba terbawa ke mimpi, tidak masalah kan? Dan itu tidak salah kalau itu mimpi. Tapi kalau itu mimpi dijadikan sebuah pengajaran, diajarkan ke orang lain, nah itu yang salah. Tidak bisa dijadikan doktrin. Atau akhirnya orang-orang akhirnya mengkultuskan hamba Tuhan tersebut kalau dikatakan bahwa dia naik turun surga. Ya, padahal ayat ini berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, apalagi naik turun, saudara. Nah, jadi ini yang saya mau berikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang dibagikan, yang di-share ke saya, beberapa anak Tuhan yang bertanya tentang itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya sudah saya jawab di dalam video saya yang sebelum tentang antara vaksin dan chip ya dengan antikris. Saya sudah jawab, saudara bisa juga nonton penjelasan saya. Tapi tidak apa-apa, saya akan jawab bahwa vaksin dan chip dengan antikris itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Nah, vaksin itu ya vaksin untuk melindungi warga Indonesia dari serangan virus COVID-19. Kalau chip ataupun juga antikris dihubung-hubungkan dengan dipasang di dahi dan juga di lengan, saya mengatakan begini, bacalah firman Tuhan baik-baik. Karena tanda antikris yang di dahi dan di lengan itu bukan cuma dituliskan satu kali di situ ayatnya. Tapi kalau saudara baca dalam kitab di dalam firman Tuhan juga mengajarkan dalam kitab Amsal tentang bagaimana kita harus merenungkan firman Tuhan itu dan juga menjadikan firman itu menjadi tanda di dahi dan di lengan kita. Jadi bukan cuma tanda antikris di dahi dan di lengan, tanda orang-orang yang melakukan firman, menghidupi firman itu dijadikan tanda di dahi dan di lengan, itu juga tertulis bagi anak-anak Tuhan. Jadi tanda itu bukan sekedar bicara chip, saudara, tapi saya lebih mengacu kepada dahi itu. Di dahi itu bicara tentang pola pikir kita, di lengan itu bicara tentang tindakan kita. Jadi bukan soal tandanya, tapi kalau pola pikir kita nggak benar, tindakan kita nggak benar, ya kita juga jadi orang yang antikris bisa. Ya, oke. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, Tuhan memberkati saudara ya. Semoga video ini bisa memberkati dan mencerahkan kita dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan semoga lewat tayangan ini, saudara semakin diperlengkapi. Jangan lupa share, bagikan video ini jika saudara merasa diberkati.
Dan juga kalau saudara belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya saudara terus mendapatkan notifikasi dari pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.